Mediator kan orang yang bisa ngebantu orang yang punya penyakit mental ini supaya lebih bisa berdamai sama diri sendiri, lebih mindfulness, bla 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 gitu. Makanya kan ada lagu ya, berdamai dengan apa yang terjadi. Atau bisa jadi gini Mas, tidur. Gue yang tidur. Fobia. Ini tema gue banget, Bor. Sorry, kita agak berhadapan aja lah. Ini fobia apa emang? Fobia apa? Fobia hari Senin. Emang Mas Adu kuliah nggak? Ambil komputer. Oh nggak di penjara? Ya, hukum. Kita ngobrol pertama yang di luar circle tempat ini nih, Mbak Risa. Oh iya. Iya. Makanya siapa yang kira-kira kalau masih ada salah-salah tuh masih nggak terlalu malu gitu. Tahu juga kan, makanya masa di sini sih Mbak Risa. Jadi tanpa sadar Mbak Risa kita jadiin kelinci percobaan. Gak apa tahu. Aku juga lagi nyoba-coba diri sendiri. Nah, gimana tuh? Gimana namanya nih? Nyoba-nyoba diri sendiri. Sebenarnya gini Mas, kan yang orang tahu aku punya branding sebagai hipnoterapis ya. Iya. Kenapa ya di kacamata orang yang bisa hipnoterapis tuh harus orang yang serius, harus bisa hipnotis dan yang lain-lain. Padahal sesederhana hipnoterapis tuh orang yang bisa bantu ngelurusin keruwetan emosinya dia. Menurut aku. Oke. Menurut aku ya. Nah, kalau gue pernah denger nih, ternyata ada bedanya hipnotis sama hipnosis, bener gak? Betul. Ya. Iya. Ada hipnotis, ada hipnosis, Bo. Iya. Coba Mbak Risa. Kalau hipnosis sifatnya, perbuatannya. Kalau hipnotis orangnya. Kuya-kuya atau hipnotis. Kuya-kuya, hipnotis. Nah, yang dilakukan adalah hipnosis. Oh. Ditidurin kan tuh, bukan itu proses hipnosis. Ya, proses hipnosis. Oh, hipnosis juga tidur dengan sengaja kan? Iya. Bukan dengan gitu tidur sendiri, bukan kan? Diarahin. Oh. Buat relax tidur. Itu namanya hipnosis prosesnya. Orangnya yang melakukan perbuatan hipnosis itu namanya hipnotis. Kalau hipnoterapi, orang yang melakukan hipnotis buat terapi, kayak misalnya berhenti ngerokok, berhenti minum, fobia, trauma, trust issue, anxiety, dan yang lain-lain. Sekarang beberapa psikolog juga pakai metode hipnoterapi buat nanganin pasiennya. Oke, itu bisa buat nyembuhin atau ngurangin ini juga tuh NPD tuh. Ya, ada gue kayak butuh dah tuh buat itu. Gimana tadi? Susahnya punya ntar. Itu siapa sih maksudnya? biar rasa tahu. Sebenarnya Mas gini, kalau Mas baca banyak literatur, nggak ada ilmuwan atau nggak ada dokter-dokter yang bisa menjanjikan gangguan kecemasan atau penyakit mental seseorang itu sembuh. Oke. Sebenarnya dia emang nggak bisa sembuh. Layaknya luka deh. Luka kan pasti ada bekasnya kan. Iya. Nah, begitupun mental illness dan sebagainya. Gitu. Dia nggak bisa sembuh. Tapi setidaknya ketika dia masuk ke ranah profesional, ditangani sama profesional, dia tahu triggernya dan cara netralinnya. Gitu. Berarti analoginya sama kayak virus dong. Nggak bisa dihilangin, tapi yang bisa dilakukan adalah effort untuk mengurangi hidup dengan hidup bersamanya gitu. Betul. Makanya istilah meditasi dan yang lain-lain itu kan sebenarnya obat. Gitu buat dinetralisir. Tuh, mediator kan orang yang bisa ngebantu orang yang punya penyakit mental ini supaya lebih bisa berdamai sama diri sendiri, lebih mindfulness, bla 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 gitu. Makanya kan ada lagu ya, berdamai dengan apa yang terjadi. Gitu. Masukin klipnya apa? Biasa ya. Gitu Mas. Berarti ada bidang ilmunya tuh hipnoterapi itu. Ada bidang ilmunya. Ada. Dulu aku tuh kebetulan
orang yang ke-10 berapa gitu. Jadi yang pertama kali bawa ke Indonesia tuh ada namanya Yan Nurendra. Ah iya. Ya, tapi kebetulan Almarhum. tapi kebetulan beliau sudah meninggal. Iya, iya. Itu masuk kalau nggak salah 2010 2011. Iya. Nah, baru-barunya hipnoterapi muncul itu kan namanya IBH, Indonesian Board Hypnotherapy. Kalau Iya. nggak salah sekarang namanya ganti. Gitu. Nah, dulu beliau yang ngembangin. Kemudian masuk Romi Rafael, Uya Kuya dan yang Iya. lain-lain. Nah, aku udah gabung di 10 tahun yang lalu di IBH itu. Aja. Sampai Almarhum Yan yang- Indra. Almarhum Yan Indra karena gue pernah ikut kelasnya dulu Oh iya, 2019. ngambil apa Mas? Jadi dulu awalnya gara-gara ada dosen yang lagi belajar itu Bor. Jadi dia akhirnya nge-share di kelas. Terus diajak buat ini. Terus ada sertifikat gitu kan. Gitu. Terus gue sempat ikut sekali. Gue lupa lah. Pokoknya cuma sekali terus udah kesananya nggak ini lagi. Tapi sempat ini juga sih, sempat di situ tuh gue ngerasain dihipnosis tuh. Nah, tenangnya dapat Bor. Terus yang dibilang kan kalau hipnotis kan yang kita tahu ya image-nya kan disuruh apa aja mau gitu. Ya. Itu lebih ke trigger buat dengerin si komen yang kita denger tuh emang bener. Cuman kayaknya bukan sesuatu yang Tidur. tiba-tiba tidur gitu kan. Ada prosesnya. Iya, bener gak sih? Bener banget. Jadi kalau orang-orang awam tahu, misalnya gini, dia tuh dihipnotis, makanya handphonenya hilang gitu. Ditek kalau dia tidur, doang enggak, iya. enggak gitu. Langsung linglung. Ya. Ya atau misalnya bos banyak ngomong terus tidur gitu, nggak bisa gitu karena itu ini ya Mbak. Jadi masuknya sugesti itu harus seizin. Betul, Iya kan? betul Harus banget, seizin betul gitu. banget, betul. Terus orang yang ngarahin juga Mas, dia perlu build Build rapport, up ya. perlu build Betul. rapport dari orangnya. Misalnya gini, aku ke Mas Danu gini, aku harus tahu nih Mas Danu tuh lebih suka visual, kinestetik atau audio dan yang lain-lain gitu. Itu Yang kan gampang nangkepnya ya. betul gitu. Jadi nggak langsung ini tidur. Prosesnya yang pertama tuh suggestivity test. Suggestivity test itu si orang yang ngarahin itu tahu, oh dia tingkat suyetnya, istilahnya gitu, tingkat suyetnya tinggi nih. Kalau orang yang tingkat suyetnya tinggi, diginin aja juga tidur. Oh, jadi ada tipe-tipenya gitu. Iya, ada tipe-tipenya. Nggak usah diri, nggak usah. Atau bukan, atau bisa jadi gini Mas, tidur. Gue yang tidur. Ternyata referensinya Parto sama Andre juga ya. Parto sama Andre juga. bisa jadi begitu gitu kan, karena sebenarnya barangkali nih orang yang ngarahin hipnosisnya belum tidur 3 hari kan kita nggak tahu. Iya, bisa. Gitu. Jadi Itu mah kasih bantal kasur juga tidur itu. Gitu. gitu Tapi sih. harus dengan nada yang itu gak sih kan yang kita tahu ya? Iya. Wah, gitu ya. Iya, dia lebih mainin intonasi kayak yang tadi aku Oke. bilang. Ada visual, ada kinestetiknya, ada auditorinya. Orang yang lebih berat auditorinya, kayak tadi nih contoh nih. Aku udah tahu nih bahwa Mas Danu tuh lebih suka mendengar, gitu daripada lihat pemandangan dan yang lain-lain. Jadi tipe orang yang gak bisa basa-basi. Oke. Ya udah, kita arahin Mas, aku izin bla 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 bla. Nembelinnya di sisi audio. Iya, nebelinnya di sisi audio. Mas Danu relax, pejamkan matanya, terus diarahin, tapi intonasinya dimainin. Oke. Kayak gitu. Berarti harus hening tuh ya. Harus hening, harus suasananya harus iya. dukung. Bisa pakai Tidur di musik. dalam, tidur di dalam. Kalau mau tidur di dalam. Sama hentakan juga nggak sih kan kalau di Iya, itu ternyata Betul. dia fokus tiba-tiba langsung diiniin atau diapain. Betul. Karena di beberapa bagian otak tuh ada yang ketika dihentakin gini dia langsung bahasanya langsung narik beberapa sel untuk lemes gitu loh. Tuh. Aduh lah. Terus belajar gitu Mbak? Ada duitnya nggak sih? Nah, aku dulu mikir gitu tuh Mas. Tapi sekarang berduit banget. Kenapa aku bilang berduit banget? Dulu tuh orang
kurang peduli sama kesehatan mental. Oke. Kalau sekarang dikit-dikit anxiety, Iya, benar. apalagi lihat Gen Z kan. Iya. Oh Zaman dikit-dikit juga ya. ya, aduh gue nggak bisa nih digini, aduh inner child gue meronta-ronta, bla 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 bla. Oh. Nah, kalau sekarang orang tuh lebih aware, Iya, benar. bentol-bentol dikit, ngerasanya, oh kayak gue kena mental illness deh, gue nggak bisa dibentak. Halah. Kalau dulu lebih kebanyakan yang datang tuh untuk ngilangin fobia gitu kali ya. Betul. Fobia. Ini tema gue banget, Bor. Sorry, kita agak berhadapan aja lah. Lu fobia apa emang? Fobia apa? Fobia hari Senin. Setuju Mas, kan? aku nonton nih videonya Mas yang berdua itu tuh, Senin. yang tentang hari Senin. Aku ada jawaban versi aku ya. Aduh, menarik kan? Asik. Potongan lagi aja nih. Diri Potongan lagi aja nih. Jadi yang menurut aku kenapa hari Senin itu terkesan kayak I hate Monday bla 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 Yes. bla gitu kan. Karena dari Sabtu Minggu kita udah ngerasain bahagia. Vibe bebasnya tuh dapet. Oke. Jadi ketika harus masuk ke hal-hal yang ibaratnya normal sih sebenarnya, orang kerja dari jam 8 sampai jam 5 tuh kan normal ya. Gitu kan. Tapi Betul. ketika udah masuk hari Sabtu, hari Minggu kan maunya lepas, luang, dia nggak kenal waktu, main sama keluarga dan yang lain-lain. Nah itu aja sih, karena kita udah kebanyakan ngerasain bahagia 2 hari itu, masuk ke hari yang anjing Iya, kena iya, kena lagi gitu. Jadi terkesan I hate Monday. Sebenarnya kalau kata guru aku pribadi, jangan terlalu seneng sama kebahagiaan, tapi cukup syukuri aja. Oke, jangan terlalu mengglorifikasi. Iya. Betul. Berarti kuncinya kalau Senin biar nggak terlalu berat, jangan terlalu mengglorifikasi weekend, bener nggak sih? Boleh gitu. Temanya gue banget tuh. Jadi biar netral aja emosinya. Gitu. Sebenarnya mah sama aja kan Iya, teman sebenarnya sama ya. aja, Sama cuma aja. karena di Sabtu Minggunya itu ya. Ya. Ya ibaratnya kalau hari Senin pun dihilangin ya lu bakal berjari Selasa. Betul, gitu. Karena hari Minggu betul. Selasa Betul, ya lu bakal berjari betul. Selasa. Makanya ada istilah tuh suka yang bikin kesem back to reality gitu ya. Iya. Karena sebetulnya emang biasa aja Emang biasa sebetulnya. aja, emang biasa Cuman aja. karena kita dikasih rest di Betul, dikasih hari rest. weekend, Betul. hari Seninnya jadi kayak ya udah mulai lagi aja bener. nih. Terus kalau misalnya kita perhatiin nih, tontonan hari Sabtu sama Minggu kan beda sama hari Senin Iya, sampai Jumat. Kalau hari Senin sampai Jumat misalnya Cinta Fitri 2 gitu kan. Terus kalau Sabtu Minggu Cinta Tono, kita nggak tahu cinta siapa gitu. Kita udah 2 episode membahas Cinta Fitri nih. Iya. Terus Cinta Rasul sampai 5 tuh. Sampai 5 kalau nggak salah ya. kita kan nggak tahu ya. Gue berhenti di 2 doang ya, Toiba sama Sidenan Nabi. Sudah. Nggak punya ya kasetnya? Iya. Kayak nggak relate ya? Iya kayak nggak Ya, relate. ini aja, Bu, adapin ke sini boleh nggak? Iya. Oke, iya. 2009, 2010 kalau nggak salah tuh kenal sama Jan Indra itu. Waktu itu kan tahun itu belum ya itu tadi belum booming. soal mental issue lah ya. Tapi waktu itu dosen gue tuh concernnya di bagaimana kita nyari jati diri, terus menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan lah gitu. Jadi biar kita nggak terlalu panik gitu. Yang kedua tuh yang kebanyakan hipnosis itu dulu ramenya karena itu ngilangin fobia. Karena dulu dia sempat demo tanda kutip ya, demo di depan kelas tuh. Siapa yang takut apa misalnya kayak kan ada kan yang takut semangka apa terus takut rambutan gitu terus dia pegang-pegang betul jadi yang kita lihat di TV itu sudah benar ya. Tapi ada nggak sih sebetulnya yang suka kita lihat di TV itu di setting atau di dramatisir karena kebutuhan hiburan ada. Gitu. Termasuk prosesnya ya kan, kalau sebetulnya kan sebenarnya nggak sesingkat itu prosesnya. Betul. Jadi kalau di yang reality show yang namanya Kuya tuh kalau nggak salah ya. Iya. Kuyi. Gitu. Nah itu tuh biasanya di belakang panggung tuh ngobrol dulu Mas. Iya. Jadi pastilah kan di briefing dan yang lain. Kalaupun masuk sesi hipnosisnya beneran, ya berarti udah proses build rapport dulu. Iya betul. Ya sebenarnya sama lah kayak konsep prank gitu kan ya. Kan mungkin si kreator
juga pasti pengennya juga dapat gambar yang organik gitu ya. Betul. Tapi ketika ada kebutuhan tertentu, mungkin ada hal-hal yang di booster atau Betul. gitu kali ya. Betul. Oh iya, dulu nama dosennya Pak Babang Sudiono, belum pernah nonton nih. Emang ngambil apa mas kuliah? Dulu aku ngambil komunikasi sebetulnya. Komunikasi, dia ngajar psikologi komunikasi Oh atau bagus tuh. atau malah dosen praktis ya dia. Pokoknya kebetulan dia emang lagi suka banget tuh pelajarin soal hipnosis itu tuh. Dulu booming, cuman buat orang-orang yang apa namanya, buat orang-orang yang suka banget public speaking, komunikasi, Ya. entertain, gitu-gitu mas. Emang mas Adu kuliah nggak ada? Ambil komputer. Oh nggak di penjara? Ya, hukum. Masih komputer di masih- Wah, Baru banget tuh, baru banget.